Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang telah hadir di venue kami di Menara Tendean dan tentunya pemirsa CNBC Indonesia yang menyaksikan dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Selamat datang di acara CNBC Indonesia Insurance Forum dengan tema overutilisasi asuransi, standar kesehatan Indonesia menjadi sorotan yang dengan bangga didukung oleh PT Prudential Life Assurance, PT Prudential Sharia Life Assurance, Indonesia Financial Group IFG, dan PT Asuransi Beri Life. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh hadirin yang telah hadir kesempatan kali ini dan juga sponsor kita. Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya jurnalis ekonomi dari CNBC Indonesia. Nama saya Safrina Nasution dan saya yang akan memandu jalannya dialog pada sesi 1 di kesempatan dan rangkaian Insurance Forum yang akan berlangsung sampai siang nanti. Topik-topik yang menarik akan kita bicarakan sesuai dengan tema kita dan tanpa membuang waktu lagi untuk mengawali dialog kali ini, saya akan mengundang Ketua Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Bapak Muhammad Misbakun. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk Pak Misbakun. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Safrina. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Banyak familiar faces tentunya di sini yang juga hadir ingin menyaksikan remarks dan one-on-one dialog bersama dengan Pak Misbakun. Tapi sebelum saya mulai dialog ini, apa yang Bapak ingin sampaikan mengenai tema di kesempatan kali ini? Dunia asuransi Indonesia ini saat ini mengalami sebuah isu yang sangat serius. Saya tidak mengatakan itu menjadi sebuah persoalan. Kita ada dua sektor, public insurance yang menyangkut kewajiban negara kepada warga negaranya, dan kemudian asuransi yang ditanggung oleh setiap individual warga negara dalam rangka mendapatkan pelayanan lebih. Dan kemudian orang membandingkan apa yang di-offering oleh negara dan kemudian apa yang didapatkan orang ketika orang-orang berpenghasilan menengah dan tinggi itu kemudian ingin mendapatkan lebih. Dan kemudian isu berikutnya adalah bagaimana melindungi para pemegang polis itu. Dan kami di DPR sudah mengambil keputusan yang sangat luar biasa seriusnya ketika kita di dalam Undang-Undang P2SK memutuskan bahwa kita mulai memberikan penjaminan terhadap polis insurance di Undang-Undang P2SK. Memang sampai saat ini LPS kita kasih mandat itu ke depan supaya apa? Para penanggung polis ini kemudian dia harus membayar tanggungan tertentu, iuran tertentu oleh perusahaan asuransi. Tetapi ketika perusahaan asuransi mengalami fail untuk gagal bayar terhadap kewajiban dan sebagainya, seperti isu terakhir di dalam dunia insurans, karena kita ada dua isu yang sangat serius ketika kita menjelang COVID dan selama COVID, yaitu soal Jiwasraya, soal Bumi Putra, dan kemudian beberapa asuransi seperti Krishna yang menimbulkan permasalahan ketidakpercayaan konsumen kepada dunia insurans. Dan kemudian menjadi pertanyaan juga kepada otoritasnya, yaitu pengawas, yaitu otoritas jasa keuangan yang membidangi asuransi, bahwa bagaimana pengawasan mereka selama ini terhadap asuransi, terhadap praktek bisnis asuransi mulai ke agenan sampai kepada, karena bidang mereka itu mulai dari asuransi jiwa, asuransi umum, dana pensiun dan sebagainya. Dan isunya sangat wide, sangat spektrumnya agak lebar. Apalagi kemudian ketika negara memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya soal asuransi kesehatan yang diselenggarakan yaitu BPJS Kesehatan, kemudian harus diawasi juga oleh OJK. Dan tentunya ini adalah sebuah pengawasan yang berbeda, karena services sosial oleh negara sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional SJSN itu sangat berbeda dengan apa yang bisnis praktek yang ada di dalam asuransi umum yang ditawarkan di luar yang ditawarkan oleh negara. Sementara ini kan itu. Nah, kemudian ada
bagian-bagian tertentu ketika rakyat, oke, saya kena kewajiban karena saya membayar pajak, saya membayar iuran BPJS yang sifatnya wajib dan sebagainya. Bagaimana saya kalau covering yang tawarkan oleh negara ini kurang memadai dan saya bisa ingin mendapatkan services lebih. Bagaimana ini? Nah, ini kan sebuah pangsa pasar tersendiri. Ketika semua orang mengatakan mungkin in average income per kapita Indonesia, GDP per kapita kita, income per kapita kita itu mungkin sekitar sebagai negara menengah middle income up kan, $4.100. Tetapi kan masyarakat Jakarta mungkin sudah di atas itu. Ada sebagian daerah mungkin sudah di atas itu. Mungkin sudah ada yang sekitar 7.000, ada yang bahkan 12.000. Dan disparity ini kan ada kelompok masyarakat yang seperti itu tentu akan mendapatkan. Orang kemudian isunya adalah berikutnya pelayanan kesehatannya. Bagaimana dengan rumah sakit kita? Karena apa? Ada supply side dan demand side. Nah, ketika supply side-nya itu ada kelas-kelas khusus yang sifatnya butuh pelayanan lebih, pasti akan ditangkap oleh market. Ya kan? Nah, inilah kalau menurut saya yang membutuhkan hal-hal spesifik dari para pengawas untuk tahu lebih detail bahwa market itu seperti apa, kemudian para penyedia layanan di insurans itu menyediakan apa. Ini kan ada hal-hal yang seperti itu yang harus di circle seperti yang harus kita jaga. Dan tidak mungkin kemudian orang ketika membayar polis dan sebagainya itu tidak terlindungi. Nah, inilah. Dan tidak semua kemudian perusahaan insurans itu mempunyai kinerja keuangan yang bagus. Karena apa? Ketika dia menarik polis dari para pemegang polis, dari nasabah, tentunya dia harus melalui agen. Karena ini kan bisnis yang sangat umum di dunia perasuransian. Ketika agennya tidak proper, ini menjadi persoalan serius. Kemudian juga sama ketika dia sudah uangnya terkumpul dan dibayarkan kemudian, mereka kan harus menginvestasikan. Ketika investasi produk-produk investasi di sektor keuangan tidak memadai juga menjadi persoalan. Makanya sebuah life cycle di dalam ekosistem perasuransian itu meliputi banyak bidang, meliputi banyak hal dan kemudian ekosistem ini tidak berdiri sendiri. Contoh ketika kita tidak mempunyai pemerintahan yang kuat, maka surat utang kita tidak akan kuat. Sementara salah satu instrumen investasi asuransi adalah surat utang negara. Nah ini yang harus kemudian ketika kita tidak mempunyai kinerja pasar modal yang bagus, itu juga akan menjadi persoalan. Karena apa? Asuransi tidak mungkin hanya ngepek dana investasi mereka, pemupukan investasi mereka hanya di surat utang. Tapi mereka kan pingin return yang lebih, yaitu apa? Agak lebih spekulatif di LQ45 dan sebagainya di IHSG kita. Lah hal yang seperti ini kan harus dibangun sebuah ekosistem yang circle-nya itu. Dan semuanya itu ketika di dunia keuangan, satu, faktornya itu adalah trust. Karena apa? Saya trust membeli sebuah produk polis asuransi, dan asuransi membangun trust kepada perusahaan investasi untuk dia investmentkan. Nah ini circle yang seperti inilah yang harus kita pahamkan, bahwa insurans Indonesia ini butuh dukungan lebih. Butuh hal-hal yang positif yang dikuatkan kepada masyarakat. Contoh, kita ngomong dana pensiun. Mengenai dana pensiun. Coba berapa sih yang masyarakat bayarkan untuk misalnya ASN yang mereka bayarkan? Ketika negara harus menanggung jumlahnya triliunan, ratusan triliun tiap tahunnya. Lah, circle yang seperti ini juga akan menjadi persoalan yang serius ke depan. Kita menerima manfaat pasti atau iuran pasti. Ya kan? PSUGO-nya seperti apa? Dan dana pensiun kita seberapa kuat untuk mendapatkan investasi jangka panjang mereka. Lah inilah pemerintah punya, coba bayangkan pemerintah punya proyek infrastruktur yang sangat masif di zaman Pak Jokowi yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan triliun yang meliputi misalnya tol, tapi dibiayai oleh sistem pembiayaan komersial. Yang tentunya bisa menimbulkan permasalahan mismatch. Kenapa tidak dana pensiun yang support? Itu. Hal yang seperti ini. Tapi returnnya itu, tapi safe. Gitu. Lah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu dipahamkan ketika apa? Mata rantai yang
saling ngeling, saling terkoneksi. Itulah yang harus ke depan masyarakat diedukasi dengan kuat. Masyarakat kita coba bayangkan, sampai kita di DPR itu meminta ada iuran dana pensiun tambahan. Karena apa? Kenapa? Karena kita melihat apa yang dipungut saat ini belum memadai untuk Indonesia masuk ke depan generasi-generasi baby boomers yang sebagainya ketika mereka pensiun. Karena apa? Coba ketika mereka pensiunnya cuma 4 juta, apa yang bisa diharapkan dari, mohon maaf ya, saya bukan tidak valuasi orang di Jakarta dengan 4 juta. Kalau dia itu, akhirnya apa? Setelah usia produktifnya selesai, mereka bukannya bisa menikmati hidup, tapi justru penerima bantuan sosial dari pemerintah. Lah ini yang tidak boleh terjadi. Itu. Tapi apa yang terjadi di dalam masyarakat kita? Ketika yang sifatnya publik, iuran yang seperti ini, dan berusaha, walaupun undang-undang yang mengatakan itu voluntary, tapi itu kan harus disosialisasikan. Jangan sampai kita kemudian apa yang penghasilan yang kita selama ini terima pada saat usia kita produktif habis hanya untuk tutup konsum, not to saving. Dan kita tidak pernah memikirkan masa depan kita seperti apa. Dan ketika kita pensiun apa yang terjadi? Kita jadi penerima BPJS, penerima bantuan sosial pemerintah. Kan itu kan nggak boleh terjadi. Lah kita di politik ingin mengingatkan itu. Kenapa sih kita perlu memberikan sebuah penguatan tentang iuran dana pensiun tambahan? Klausul itu. Lah inilah kalau menurut saya ke depan isu di Indonesia itu di dunia insuran membangun trust yang kuat. Karena apa? Ketika masyarakat Indonesia itu dengan masyarakat Indonesia itu Mbak Safrina adalah apa ya saya mengatakannya, orang yang paling berisik di dunia media sosial. Paling berisik di dunia media sosial. Tapi ketika ada kasus kayak Jiwasraya, ada kasus kayak Bumi Putra, kayak Krishna Life, Warna Arta Life dan sebagainya. Coba sampai sekarang penyelesaiannya pemiliknya melarikan diri kayak di Warna Arta dan sebagainya. Terus kemudian apa yang terjadi? Masyarakat merasa, oh ini masalah nggak selesai-selesai. Di bawah pengadilan nggak bisa. Yang selesai paling Jiwasraya karena punya negara kemudian pakai tools korupsi. Bisa. Itu. Tapi apa yang terjadi? Itu. Sampai sekarang para orang-orang yang sangat kompeten, sangat profesional di dunia insuran menerima risikonya. Karena apa? Ketika public trust-nya berkurang. Lah, inilah tantangan kita. Nah, kalau menurut saya kita berada dalam sebuah masa-masa yang tantangannya berat. Makanya kita memberikan berusaha penguatan. Ya mari, kalau negara hadir memberikan penjaminan polis, Anda tidak perlu ragu lagi untuk membeli polis insurans. Lah inilah yang harus kita kuatkan ke depan. Maka kalau kita siap negara-negara yang kuat di dalam social insurance mana sih? Gitu. Lah kita coba akan pelajari lebih kuat mereka akan itu. Walaupun size dan modelnya berbeda dengan Indonesia, tapi kita ingin tahu bagaimana sih mereka memodeling masa transisinya dan kemudian tata kelola di sana itu kan bisa kita pelajari bersama. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Misbakun dan insight dan pembukanya di diskusi kita kesempatan kali ini. Pak, tadi Bapak sempat bicara negara mana yang kira-kira social insurance-nya sudah intact gitu ya, sudah baik dan sudah melewati praktis yang memberikan manfaat dengan baik untuk masyarakatnya. Straightforward saja, acuan best practice yang tepat untuk diterapkan di Indonesia saat ini seperti apa Pak? Negara apa? Ataupun apakah Anda study case yang bisa Anda sampaikan? Susah mencari pembanding negara yang populasinya nomor 4 di dunia seperti Indonesia. Di mana Indonesia itu kemodernan itu kita temukan antara New York dan Jakarta nggak berbeda. London dan Jakarta nggak berbeda. Tetapi kalau kita keluar sedikit ke Cianjur, keluar sedikit ke Cirebon atau ke Sumedang atau kemana, itu yang masih dekat Jakarta ya, itu sangat berbeda. Terus belum kita ngomong pergi ke Indonesia Timur, ke NTT, ke Maluku Utara, Papua, atau wilayah barat kita juga. Dan itu secara geospasial kita mempunyai perbedaan yang sangat, saya mengatakan ekstrim. Ada ya kota yang sangat modern. Lah,
mencari pembanding seperti Indonesia itu sangat sulit. Tapi yang apa sih yang kita mau pelajari? Tata kelola. Bagaimana mereka tata kelola pasti. Kalau kita bicara tata kelola, kita bicara tata kelola. Lah, dunia insurance itu kita punya negara-negara yang di Skandinavia yang sistem sosialnya sangat kuat dan mereka menerapkan social security mereka itu juga sangat kuat. Nah, ada negara-negara yang secara komersial insuransinya kuat. Ya, siapa? Ya, seperti Amerika, Kanada. Itu kan, komersial security-nya itu. Karena mereka peran negara itu kan sangat terbatas. Peran negaranya terbatas. Lah bagaimana dengan Indonesia di mana peran negaranya itu memberikan penguatan kepada peran negara di saat apa? Di mana negara mengoperasionalkan sistem sosial karena ada warga negara kita bagian-bagian warga negara yang belum bisa diangkat oleh proses pembangunan. Karena apa? Tertinggalnya mereka karena pendidikan, tertinggalnya mereka karena penghasilan, tertinggalnya mereka itu sehingga mereka masuk dalam kategori dan kelompok di mana negara harus hadir. Nah, ini tentu berbeda. Gitu. Kalau kita mengatakan, makanya ketika Pak Prabowo pemerintahan Pak Prabowo, oh kita ingin memberikan makan bergizi gratis. Gitu. Tapi pada saat yang sama Indonesia mengalami situasi, oh bagaimana dengan produk-produk pertanian kita? Perlu diberikan asuransi apa tidak? Ini sebuah peluang yang sendiri. Karena ada, oke, kita perlu nggak perikanan budidaya kita kalau failed dikasih insurance. Nah ini kan semuanya masih terbuka. Saya ingin membandingnya begini. Kenapa saya tadi bicara MBG juga? Karena apa? Betapa Indonesia itu problem itu sangat kompleks. Sangat kompleks. Lah, ini sebenarnya bagi dunia insurance merupakan tantangan sendiri dan peluang juga. Seperti yang saya sebutkan, tidak ada yang masuk bagaimana sistem asuransi kita masuk ke sektor pertanian, sektor perikanan, sektor produksi dan sebagainya. Lah, inilah kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan best practice, Indonesia itu tidak bisa kita orientasinya hanya kepada sosial, tapi juga mulai membuka peluang kepada komersial. Lah, jalannya seberapa, porsinya seberapa. Lah, inilah tantangan yang paling serius untuk dijawab oleh siapa ya? Para praktisi dan industri. Kalau saya sebagai politisi, sebagai anggota legislatif, paling aturan apa yang mereka butuhkan? Aturan apa? Aturan apa? Terus kalau memang butuh pengawasan apa yang mereka butuhkan, fair play apa yang mereka itu kan, ya itu aja. Silakan datang ke kami dan kebetulan saya ada pada posisi sebagai ketua komisi 11, industri ini harus diberikan penguatan seperti apa. Salah satu yang serius menurut saya dalam rangka membangun trust itu adalah penjaminan policy insurance. Silakan berdiskusi dengan LPS sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengelola penjaminan polisnya, polis jenis apa saja yang harus digaranti oleh negara. Itu. Dan pada posisi feel seperti apa yang harus ditagihkan. Lah inilah menurut saya kesempatan melakukan recovery, melakukan rebound ketika penjaminan polis ini diterapkan oleh LPS. Dan kita lagi sedang mencari tata kelola pengelolaan penjaminan insurans itu seperti apa di beberapa negara nanti. Baik. Karena keterbatasan durasi dan tentunya audiens yang di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah aspirasi kepada Pak Misbakun langsung, saya ingin sekali disempatkan ada satu penanggap dari asuransi untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPR Republik Indonesia di kesempatan kali ini. Singkat saja sebelum kami juga nanti akan melakukan kompreh. Gitu. Silahkan. Saya membuka satu waktu saja untuk Pak. diskusi. Kebetulan. Iya. Iya, nggak ada Q&A tapi hanya aspirasi ya. Jadi hanya aspirasi belakang. Silahkan. Silakan. Mic-nya ada ini Pak.
Silakan berdiri Pak biar kelihatan di Ya, kamera. kelihatan ya, Pak. Pak Mis, selamat pagi. Ya. Nama saya Vincent, saya Presiden Direktur dari Una Insurance. Unais Pak. Una Insurance. Unais. Ya. Una Insurance. Jadi di topik ini memang sesuatu yang sangat sensitif nih Pak. Kenapa? Buat asuransi umum, asuransi kesehatan udah pasti rugi Pak. Iya. Kenapa begitu? Karena nggak ada transparansi data rasanya. So apa yang terjadi, kita making a quote gitu kan, based on last year information yang nggak terverifikasi. Jadi itu yang... Boleh tahu sebabnya apa Pak? Bapak bicara soal transparansi data ini, datanya siapa yang tidak transparan? Data, kalau buat kita di asuransi biasa bisnis segmen kita tuh company kan Pak. Ya. Jadi employee benefit. Yang tentunya kalau employee benefitnya bagus itu meringankan beban negara dari BPJS Pak. Jadi negara nggak usah nanggung sebenarnya Ya. kalau company sudah memberikan asuransi. Nah asuransinya inilah yang sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat kritikal sekarang. Karena pemain-pemain asuransi kalau Bapak lihat itu berkurang jauh sekali Pak yang cover kesehatan. Karena rugi gitu loh. Nah kerugiannya itu adalah karena ya itu transparansi data yang nggak ada. Jadi mungkin awalnya dari situ kali ya Pak ya. Kalau transparansi data ini bisa lebih baik gitu kan. Jadi kita juga bisa memberikan coverage yang lebih baik gitu loh Pak. Sehingga kembali lagi bisa membantu beban pemerintah mestinya. Mungkin dari sisi itu kali Pak yang kita minta ada sedikit apa ya, ada sedikit intervention kali ya dari pemerintah. Kalau transparansi data kesehatan itu menjadi sesuatu yang harusnya bisa diakses oleh commercial player like us. Gitu Pak. Baik. Thank you. Terima kasih tepuk tangan terima tentunya kasih. untuk menanggap. Singkat saja Pak karena kami juga terbatas durasi. Gini, kalau menurut saya, kalau pendekatan Bapak company to company, itu persoalannya bagaimana Bapak bisa mendapatkan akses data kan. Kalau akses, tadi saya sama Pak Gufron, di RUT BPJS saya sampaikan, di Indonesia ini Pak, belum menjadi isu itu tentang isu healthcare di dalam kampanye presiden. BPJS itu isunya baru iuran, bukan pelayanan. Bukan pelayanan. Artinya sama Pak sebenarnya. BPJS pun dulu itu Pak, banyak BPJS itu kalau saya rapat itu BPJS datang ke Komisi 11 itu hanya kalau butuh duit Pak. Begitu dia fall, negara harus top up, kita harus injection berapa triliun. Gitu. Isunya itu. Karena apa? Dulu Pak, mungkin Pak nggak tahu zamannya Pak Gufron, dulu banyak ibu-ibu muda ikut BPJS itu paling seneng kalau melahirkan sesar Pak. Betul kan Pak Gufron ya? Pernah. Sesar. Sesar kalau ikut BPJS, bayar BPJS kalau iuran kelas satunya mungkin berapa ratus ribu, dia sesar 12 juta itu Pak. Sama orang yang cuci darah ya Pak ya. Paling banyak itunya itu. Tapi itu kan sistem social insurance yang mau tidak mau. Di dalam negara yang emerging seperti Indonesia Pak, di mana setiap orang belum mempunyai kualitas kesehatan menjadi concern, menjadikan kualitas kesehatan menjadi concern, pasti itu. Dan tadi isunya apa Pak? Isunya adalah apa? Data kesehatan saya, check up saya kemarin hari apa hasilnya, itu tidak bisa diakses oleh siapapun. Nah, kalau Bapak membicarakan itu antara warga negara dengan para pengguna, itu berbeda. Tapi harusnya Bapak kalau company to company, ya kan, Bapak kemudian memegang company healthcare-nya sebuah institusi entitas swasta, harusnya Bapak harus menyelesaikan sendiri sejak awal. Itu isu company to company, bukan isu publik Pak. Itu isu publik. Bukan isu publik. Lah, tentunya ini nanti tinggal bagaimana Bapak menjaga klausulnya. Pasti Pak, orang di dalam dunia insurans ingin bayar polis serendah mungkin, dapat manfaat sebanyak mungkin. Isunya pasti itu. Dan untuk mendapatkan manfaat sebanyak mungkin, orang pasti apa Pak? Tidak akan pernah disclosure totally. Pasti itu.
Nah itulah isunya yang harus diselesaikan kalau itu company to company, Pak. Baik, tepuk tangan untuk tanggapan dari Pak Misbakun. Pak, thank you so much untuk insight-nya sebagai pemantik terima kasih, diskusi Mbak kesempatan Sabrina. kali ini. Dan tentunya diskusi langsung dengan Pak Misbakun mungkin bisa dilangsungkan off air dan tentunya bersama dengan Pak Misbakun langsung secara direct di kesempatan kali ini Insurance Forum. Terima kasih Pak Misbakun, Terima kasih, sehat Mbak dan sukses Sabrina. selalu untuk Anda. Terima kasih telah bergabung di CNBC Sama-sama. Indonesia.